Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aryono di channel Arizona Grab. Video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memilih bibit yang berkualitas dengan harapan bisa tumbuh subur ya dan tidak ada kendala. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Saya hanya ingin berbagi ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tips pemilihan bibit, saya akan memberitahu sedikit tentang pembuatan bibitnya supaya nanti di saat saya menjelaskan atau biar nggak gagal paham gitu. Pertama ada 3 cara pembuatan bibit, yaitu cangkok, okulasi, stek ya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan cangkok. Cangkok itu seperti ini ya, diisi tanah, kemudian dibungkus di batang. Kita nunggu akar di sini. Nah, itu namanya cangkok. Kemudian stek. Banyak sah atau beda beranggapan ya dari teman-teman itu. Jadi stek itu banyak teman bilang sambungan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dibilangnya stek. Sebenarnya bukan itu ya teman-teman, maaf. Jadi stek itu batang seperti ini. Batang dipangkas, ditancepin, itu namanya stek. Oke, jelas ya. 3. Oh ya, okulasi. Nah, okulasi biasa disebut di tempat kita nih sambung ya, sambung. Sambung itu ada beberapa jenis, nanti saya jelaskan. Seperti ini sambung, dan ini juga sambung. Ini sambung sisip. Sambung sisip adalah disisipkan di bagian batang. Nah, di bagian batang atau di sisi kulitnya ya, di bagian kambiumnya. Ini namanya sambung sisip. Nah, kemudian yang ini sambung pucuk. Ini sambung pucuk ya. Nah, ada istilah lagi cutting grafting ya. Jadi bibit ini cuttingan ditancepin, kemudian langsung di grafting. Gitu ya. Terus kalau sambung pucuk bedanya di sini. Jadi cutting ini yang bagian bawah ini, batang bawah ini ditancepin dulu, ditumbuhin. Setelah tumbuh baru disambung. Nah, itu namanya sambung pucuk. Kalau untuk membahas mana yang lebih baik, sambung pucuk dengan sambung sisip, ini kalau menurut saya recommended sambung pucuk ini lebih baik atau lebih berkualitas dibandingkan sambung sisip. Kalau sambung pucuk ini disambung di batang yang masih muda, itu sudah pasti atau kemungkinan besar sambungan itu merekat dengan sempurna ya, batangnya itu merekat. Tapi kalau sambung sisip, kelemahannya di sini. Ini bagian batang, sisipnya kan di sebelah sini nih. Nah, yang di sebelah sini itu ada kemungkinan busuk. Kalau busuk dia akan mati sebelah. Disitulah nanti pertumbuhan akan terganggu. Namun jika sudah lama ini bisa tertutup, ya sama, kualitasnya sama dengan sambung pucuk, tapi butuh waktu yang lama. Begitu ya. Oke, tipsnya. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama, kalau untuk memilih bibit, kita lihat pucuknya ya. Pucuknya seperti ini. Pucuk daunnya. Nah, seperti ini. Pucuk daunnya itu berurutan. Itu yang biasa disebut aktif ya. Jadi berurutan, besar, kecil, kecil, kecil. Seperti itu. Besar, ngecil, 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 seperti itu ya. Kalau bibit yang tidak aktif seperti ini.
Ini daun yang ini besar, kemudian berurutan dengan ini agak kecil, kemudian yang di sini sangat kecil. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadi ukuran daun ini tidak berurutan. Ini bibit yang tidak aktif ya. Itu artinya bibit ini tidak aktif. Oke. Itu yang pertama. Kita lihat pucuknya. Kemudian yang kedua, umur dari graftingan ini ya. Berapa usianya? Biasanya kalau pertumbuhan akar itu di atas 2 bulan. Di atas 2 bulan baru tumbuh akar. Itu pun belum tua. Akarnya masih berwarna putih. Nah, itulah makanya teman-teman itu suka beli ya. Suka beli, ditanam, setelah 2 minggu, 3 minggu, tahu-tahu mati. Tahu-tahu langsung layu, langsung mati. Itu karena perakarannya belum siap tanam. Jadi masih putih, warnanya akarnya itu masih putih, mudah busuk. Kita goyang dikit aja mudah patah, mudah busuk, kemudian langsung cepat mati ya. Nah itu. Nah, contohnya seperti ini ya, saya praktekin. Ini sudah 1 bulan lebih. Ini masih lokal ini. Yang ini Isabella. Kita coba cabut ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Akar-akarnya ini masih berwarna putih. Belum coklat tua ya. Ini kalau batangnya kita goyang seperti ini, waktu pengiriman atau pemindahan bibit, di bagian sini akan patah, bagian akar sini. Itulah penyebabnya bibit itu pas kita tanam kelihatannya subur ya, daunnya hijau nih, kelihatannya subur. Pas kita tanam setelah berapa hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sebulan, kita tanam mati. Saran saya bagi teman-teman yang ingin membeli bibit itu ya harus lebih cermat lagi. Dari pertama tadi pucuk, usia graftingan, usianya berapa lama setelah grafting ya. Kemudian perakaran. Nah, sini perakaran. Oke. Kalau untuk perbandingan sistem grafting atau sistem sambung itu bagus yang mana? Kalau saya recommended yang sambung pucuk ya. Karena perakarannya udah kuat, udah lama ditanam, sudah kena panas, kena hujan, sudah nggak ada kendala lagi untuk perakaran. Jadi kita tinggal nunggu kesempurnaan perekatan di batang sini. Oke ya. Bagi teman-teman yang baru mau menanam bibit, lebih cermat lagi ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, apa penjual bibitnya, pembuat bibitnya. Memang tergantung kita. Semakin lama bibit itu ditanam, itu semakin baik semakin siap untuk kita tanam di tanah ataupun di pot langsung ya. Itulah trik bagaimana caranya biar kita mendapatkan bibit yang berkualitas, dan harapan kita bibit itu begitu tanam langsung subur gitu ya. Jadi kita jangan sayang dengan biaya yang lebih tinggi, misalkan tanaman bibit sudah tua, sudah di atas 2 bulan atau 3 bulan ke atas gitu, memang tinggi tanamannya, tinggi pula harganya gitu. Kalau kita mau cari yang murah, yang murah, misalkan ukuran seperti ini, murah harganya. Tapi itu tadi resikonya, jika kita nggak hati-hati atau perlakuannya tidak tepat, risiko mati. Mungkin itu saja tip
cara memilih bibit menurut pendapat saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika bermanfaat, maka harapan saya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya biar video ini lebih bermanfaat lagi. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri, assalamualaikum.